Jerez memanas. FP1 yang harusnya jadi ajang pemanasan malah berubah jadi arena baku hantam mental. Alvaro Carpe benar-benar kehilangan akal sehat setelah harga dirinya diinjak-injak oleh overtake gila Veda Ega Pratama. Saking frustasinya, Carpe nekat lancarkan sikutan haram yang bikin komentator internasional sampai emosi dan teriak histeris. Gue Farhan Gaspol, dan hari ini kita bakal bedah tuntas momen memalukan Alvaro Carpe yang gak siap mental hadapi kebuasan bocah ajaib Indonesia. Apakah ini akhir dari sportivitas di Moto3? Mari kita bongkar. Gaspol. Awal mula ketegangan di aspal panas Jerez. Langit Jerez tampak sangat cerah pagi itu, dengan matahari yang mulai meninggi menyinari aspal sirkuit yang perlahan mulai memanas secara ekstrim. Di tribun penonton, para penggemar balap mulai memenuhi setiap sudut tempat duduk. Sementara di pit lane, aktivitas seluruh tim begitu sibuk hingga akhirnya lampu hijau menyala. Sesi FP1 resmi dimulai dengan satu persatu pembalap keluar dari garasi mereka masing-masing, mencoba merasakan kondisi lintasan dengan sangat hati-hati. Beberapa pembalap hanya melakukan installation lap dan belum benar-benar menekan batas maksimal motor mereka. Namun tidak lama kemudian, satu motor melintas dengan suara mesin yang sedikit berbeda, terdengar lebih agresif dan jauh lebih hidup. Itu adalah Veda Ega Pratama, yang sejak detik pertama sudah menunjukkan bahwa ia tidak datang ke Jerez hanya untuk sekedar memanaskan ban, melainkan untuk menguasai keadaan. Strategi senyap dan overtake bersih Veda. Pada lap-lap awal, Veda Ega Pratama terlihat masih sangat tenang membaca situasi lintasan dengan racing line yang sangat rapi dan terukur. Namun, dari cara ia membuka throttle di setiap exit tikungan, sudah terlihat jelas ada sesuatu yang sangat besar sedang dibangun di sana. Masuk lap berikutnya, tempo balap Veda mulai meningkat secara drastis, hingga ia mulai mendekati grup pembalap di depannya dengan jarak pengereman yang sangat tipis. Terlihat jelas bahwa Veda mulai mengukur celah terkecil sebelum akhirnya ia melakukan tusukan mematikan dari sisi dalam secara tiba-tiba. Sebuah overtake yang sangat bersih di sesi latihan pertama langsung membuat penonton di tribun berdiri dan bersorak memberikan apresiasi yang luar biasa. Manuver ini bukan sekedar keberuntungan, melainkan sebuah pesan singkat bahwa Veda memiliki kecepatan yang jauh di atas rata-rata rivalnya. Tekanan mental yang menghancurkan fokus lawan. Setelah momen overtake bersih tersebut, atmosfer di lintasan Jerez seketika berubah menjadi jauh lebih hidup dan penuh dengan intimidasi mental. Setiap lap yang ditempuh Veda terasa jauh lebih cepat dari sebelumnya, dengan posisi motor yang sangat stabil saat melibas tikungan cepat yang menuntut keseimbangan tinggi. Di tikungan lambat, Veda bermain dengan gerakan tubuhnya secara maksimal untuk mendapatkan grip ban depan yang optimal tanpa kehilangan momentum. Teknik pengereman yang sangat terlambat, namun tetap terkendali, menjadi ciri khas yang membuat komentator internasional mulai berulang kali menyebut namanya dengan nada sangat kagum. Namun di sisi lain, performa gila ini mulai memakan korban mental, terutama bagi Alvaro Carpe yang berada tepat di belakangnya. Carpe terlihat mulai goyah dan frustasi karena tidak mampu mengimbangi ritme balap Veda yang sangat konstan. Manuver 5 pembalap yang gak masuk akal. Puncak kegilaan terjadi saat Veda Ega Pratama memasuki salah satu tikungan teknis Jerez dengan kecepatan yang terlihat mustahil bagi pembalap manapun. Awalnya terlihat biasa saja, namun tiba-tiba Veda mengambil jalur yang jauh lebih dalam dan sangat berani demi mengejar grup di depannya. Dalam satu rangkaian tikungan yang sangat sempit, Veda berhasil melewati bukan hanya satu, melainkan 5 pembalap sekaligus dalam satu gerakan yang sangat halus. Komentator langsung terdiam 1000 bahasa. Mereka melongo tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan di monitor waktu. Setelah beberapa detik hening, suara teriakan penuh keterkejutan pecah menyambut manuver yang dianggap sangat tidak masuk akal tersebut. Ini bukan sekedar aksi salib menyalip biasa. Ini adalah sebuah pernyataan dominasi total yang dilakukan oleh seorang rookie di depan para veteran Eropa. Frustasi mendalam seorang Alvaro Carpe. Di tengah puja-puji dunia terhadap Veda, pemandangan kontras justru terlihat dari gestur tubuh Alvaro Carpe yang tampak sangat emosional di atas motornya. Carpe yang sejak awal mencoba mengikuti ritme Veda, justru tertinggal jauh dan beberapa kali hampir kehilangan kendali motor karena terlalu memaksakan diri. Frustasi karena terus-menerus disalip dengan mudah, membuat ego pembalap muda Eropa ini terluka sangat dalam di hadapan publiknya sendiri.
Ia mulai melakukan manuver-manuver liar yang membahayakan keselamatan dirinya sendiri maupun pembalap lain yang berada di sekitarnya saat itu. Ekspresi tenangnya Veda yang seolah menari di atas aspal justru menjadi racun bagi mentalitas Carpe yang tidak siap menghadapi kenyataan pahit tersebut. Ketidakmampuan Carpe untuk mengejar catatan waktu Veda akhirnya memuncak menjadi amarah yang sangat tidak profesional di tengah lintasan balap. Insiden sikutan haram yang memalukan. Puncak drama memalukan terjadi ketika Alvaro Carpe yang sudah gelap mata mencoba mendekati Veda di salah satu sektor pengereman yang sangat sempit. Alih-alih bertarung secara sportif menggunakan teknik balap, Carpe justru melakukan aksi sikutan haram yang sangat kasar saat motor mereka berada dalam posisi sejajar. Manuver ilegal ini dilakukan Carpe dengan sengaja untuk mengganggu keseimbangan Veda dan memaksanya keluar dari lintasan balap yang benar. Komentator yang melihat kejadian tersebut melalui kamera onboard langsung berteriak emosi dan mengutuk tindakan tidak sportif yang dilakukan oleh Carpe. Tindakan premanisme di lintasan balap ini dianggap sebagai bentuk keputusasaan paling rendah dari seorang pembalap yang tidak sanggup bersaing secara murni. Pedok Jerez seketika menjadi panas bukan karena persaingan waktu, melainkan karena degradasi moral yang ditunjukkan oleh Carpe. Ketenangan Veda menghadapi provokasi kasar. Menariknya, meskipun baru saja mendapatkan perlakuan kasar dan provokasi fisik dari Alvaro Carpe, Veda Ega Pratama tetap menunjukkan kelasnya sebagai pembalap elit. Ia tidak terpancing untuk membalas tindakan tersebut dengan kekerasan, melainkan tetap fokus pada racing line dan tujuannya untuk mencetak waktu terbaik. Ketenangan Veda dalam menghadapi situasi genting ini menunjukkan bahwa ia memiliki kematangan mental yang jauh melampaui usianya yang masih sangat muda. Ia memilih untuk menjawab tantangan kotor tersebut dengan kecepatan yang semakin meningkat di sektor-sektor berikutnya, membuat Carpe semakin terlihat kecil dan tak berdaya. Sikap profesional Veda ini mendapatkan simpati luas dari para penggemar balap dunia yang merasa bangga melihat rider Indonesia tidak mudah terintimidasi. Veda membuktikan bahwa juara sejati tidak ditentukan oleh siapa yang paling kasar, tapi siapa yang paling tenang. Reaksi keras komentator dan stewards balap. Komentator internasional tidak henti-hentinya menyuarakan kekecewaan mereka terhadap tindakan Alvaro Carpe sepanjang sisa sesi latihan bebas pertama tersebut. Mereka menegaskan bahwa apa yang dilakukan Carpe bukan hanya membahayakan nyawa Veda, tetapi juga merusak citra sportivitas yang selama ini dijunjung tinggi di Moto3. Kalimat-kalimat tajam mengalir dari meja komentator menyebut aksi sikutan tersebut sebagai tindakan yang sama sekali tidak memiliki tempat di kejuaraan dunia manapun. Stewards balap pun mulai melakukan investigasi mendalam terhadap insiden tersebut dengan melihat berbagai sudut kamera dan data telemetri motor. Amarah yang ditunjukkan oleh para ahli balap ini menjadi sinyal kuat bahwa tindakan Carpe tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa ada sanksi yang tegas. Dunia balap kini menunggu keputusan apa yang akan dijatuhkan kepada pembalap yang sudah mencoreng keindahan kompetisi di Jerez. Perbedaan level yang terlihat sangat jelas. Dari rangkaian momen dramatis di FP1 Jerez ini, terlihat sebuah perbedaan level yang sangat mencolok antara Veda Ega Pratama dan Alvaro Carpe. Veda tampil dengan pendekatan strategi yang sangat matang, memilih jalur dengan presisi milimeter, dan menjaga kontrol motor di batas maksimal dengan sangat tenang. Sementara itu, Carpe justru terjebak dalam emosi negatif yang membuatnya kehilangan fokus dan melakukan tindakan-tindakan bodoh yang sangat merugikan timnya sendiri. Perbedaan tempo yang begitu signifikan ini menunjukkan bahwa Veda sedang berada di performa puncaknya, sementara rivalnya masih bergelut dengan ego dan ketidaksiapan mental. Fenomena ini sering terjadi di lintasan balap kelas dunia, di mana satu pembalap yang menemukan ritme terbaiknya akan memaksa orang lain untuk menyesuaikan, atau mereka akan hancur dalam prosesnya. Sinyal dominasi Veda untuk seri Jerez. Meski ini baru sesi latihan pertama atau FP1, sinyal dominasi yang dikirimkan oleh Veda Ega Pratama sudah terdengar sangat kencang ke seluruh penjuru pedok. Ia datang dengan kecepatan yang nyata, kepercayaan diri yang kokoh, dan kesiapan untuk bersaing di level tertinggi tanpa rasa takut sedikit pun terhadap lawan. Apa yang kita lihat hari ini di sirkuit Jerez hanyalah sebuah pemanasan dari cerita besar yang kemungkinan akan segera terukir dalam sejarah balap motor Indonesia. Jika di sesi latihan saja, ia sudah mampu membuat rivalnya frustasi hingga melakukan tindakan ilegal, bayangkan apa yang akan terjadi saat kualifikasi dan balapan utama nanti. Veda Ega Pratama tidak datang ke Spanyol hanya untuk menjadi peserta. Ia datang untuk mengubah jalannya akhir pekan ini menjadi panggung miliknya sendiri.
Kini semua mata tertuju padanya, menanti kejutan apa lagi yang akan ia berikan.